Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kuat ketakwaan kita, maka akan semakin kuat kehidupan kita. Semakin kita memperkuat ketakwaan di dunia ini, semakin besar balasan kita di hadapan Allah di akhirat nanti. Semakin kita memperkuat ketakwaan kita, berarti kita semakin antusias untuk mencari bekal hari esok. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagikan rizki kepada makhluknya dengan cara yang paling adil. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada, di situ rezeki akan selalu menyertai di dalam kehidupan manusia, sehingga kita tidak perlu iri, cemburu dengan rizki orang lain. Karena kegaduhan-kegaduhan yang terjadi saat ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, baik dunia online maupun offline, kegaduhan-kegaduhan yang terjadi disebabkan karena sifat iri, sifat hasud terhadap saudaranya. Tidak rela kalau orang lain bahagia, tidak ikhlas melihat saudaranya senang, dan itulah yang disebut dengan ghil, disebut dengan belenggu hati yang mencabut kebahagiaan manusia di alam dunia ini. Padahal sebenarnya ada surga di dunia ini, yaitu ketika manusia bisa menghilangkan sifat ghil, sifat hasud, belenggu hati yang ada di dalam dadanya. Makanya nikmat yang pertama kali yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah nikmat dicabutnya sifat ghil, sifat iri, sifat cemburu terhadap rezeki orang lain. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi ketika penghuni surga itu pertama kali mereka memasuki kamar-kamar surga, nikmat yang Allah berikan pertama kali adalah dicabutnya sifat iri dari dada-dada mereka. Karena sifat iri, sifat ghil, itulah yang menghilangkan kebahagiaan. Ketika masih menyerta sifat ini ke surga, tentu tidak ada manfaatnya itu nikmat surga. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita hidup ini kepingin hidup yang lapang, hidup yang bahagia, hidup yang menyebabkan kita dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh Allah, maka cabutlah sifat ghil, ya, sifat iri, sifat dengki dari dada kita.
Ketika sifat itu sudah hilang, berarti surga berada di depan mata kita. Nikmat sekecil apapun ketika diiringi dengan sifat syukur, ridho, dan hilang dari sifat ghil, sifat iri, dengki tadi, maka kenikmatan itu akan terasa besar. Kenikmatan itu akan terasa agung ya, di mata orang-orang yang hatinya bersih, dadanya selamat, hilang jauh dari berbagai macam hasud terhadap nikmat orang lain. Karena sesungguhnya nikmat itu telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang membagi adalah Allah, bukan kita. Kenapa kita ikut campur? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka itu manusia yang membagi-bagi rizki Tuhanmu, rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi ma'isyah, rezeki mereka, penghidupan mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami unggulkan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu sebagai pelajaran, bukan untuk dihasudi, bukan untuk diiri, bukan untuk didengki. Makanya Imam Hatim Al-Asam ketika ditanya tentang masalah bagaimana konsep kebahagiaan itu, maka Imam Hatim Al-Asam kemudian menjelaskan kebahagiaan itu adalah ketika manusia itu dadanya lapang ya. Karena hilangnya rasa bahagia pada diri manusia disebabkan karena celaan, karena iri. Karena dia iri maka dia ghibah, dia melakukan hasud ya, cemburu terhadap nikmat orang lain, sehingga disitulah hilang kenikmatan bahagia di dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan dan memberikan nasihat kepada kita supaya dada kita ini lapang, dada kita ini bersih dari sifat ghil, sifat hasud terhadap orang lain, sehingga tidak mudah membuli atau mencaci maki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu bahwa nikmat itu tidak pernah tertukar. Nikmat yang Allah berikan kepadaku tidak pernah tertukar dengan nikmat orang lain. Rizkiku tidak pernah tertukar dengan rizki orang lain, sehingga aku sibukkan beribadah kepada Allah. Tidak aku sibukkan ngurusi rezeki orang lain. Rezeki orang lain telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pikirkan? Kenapa kita sibukkan dengan sifat hasud, sifat dengki dan seterusnya? Karena sifat ini akan menghancurkan iman. Ini laksana pisau cukur yang memotong-motong agama seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam." Mewarisi kalian penyakit umat-umat terdahulu ya. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha hiya al-haliqah la aqulu tahliku asy-sya'r walakin tahlikud din. Yaitu sifat hasud, sifat dendam itu bisa memotong-motong. Aku tidak mengatakan memotong rambut atau mencukur rambut, tetapi itu laksana pisau cukur yang akan mencukur ataupun memotong-motong agama-agama kalian. Karena sifat ini akan menghilangkan agama, sifat ini akan menghilangkan kebahagiaan manusia di alam dunia ini sampai nanti di alam akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa indah, doa yang sangat mulia yang Allah ajarkan kepada kita, yang hendaknya kita baca ba'da salat ataupun dimanapun kita berada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita mintakan kepada saudara-saudara kita ampunan, walaupun mereka juga punya salah, kita juga punya salah. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita diperintahkan untuk mendoakan saudara-saudara kita. Tidak perlu kita merasa paling suci, paling hebat, paling masuk surga sendiri, tidak. Selama mereka ahlu kiblat, kita doakan, Rabbana ighfir lana, ampuni dosa kami ya Allah. Wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan di dalam dada kami, hati kami ya Allah, ghillan lil ladzina amanu, sifat ghil, sifat dengki, sifat iri, sifat cemburu nikmat terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang beriman. Makanya disebut ghil, itu dari kata ghil, khuduhu faghullu. Ghil itu artinya belenggu. Kenapa sifat hasud itu diibaratkan seperti belenggu?
yang mengikat leher seseorang sehingga sesak nafasnya, sehingga dia tertutup hatinya. Karena sifat hasud, sifat dengki itu laksana belenggu yang bisa membunuh seseorang. Orang yang dengki dadanya menjadi sesak, walaupun rumahnya lebar luas, uangnya melimpah, dia tetap terasa sesak karena ada belenggu di dalam hatinya. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan belenggu dalam hati kami. Jangan sampai ada rasa dendam terhadap saudara-saudara kami. Jangan sampai ada sifat iri terhadap saudara-saudara kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kategori manusia yang paling afdal. Ayun nasi afdal ya Rasulullah? Manusia manakah yang paling afdal di sisi Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu mahmumil qalbi sadukul lisan. Kullu mahmumil qalbi, yaitu orang yang bersih hatinya, sadukul lisan, orang yang jujur lisannya. Qalu, para sahabat kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, sadukul lisan na'rifuhu. Kalau jujur lisannya kami semua paham ya Rasulullah. Fama mahmumul qalbi, apa yang engkau maksud dengan bersih hatinya, suci hatinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa at-taqiyyu an-naqi, yaitu orang yang hatinya bertakwa dan orang yang hatinya bersih. La itsma fihi wala baghya wala ghil wala hasad. Hatinya tidak dicampur aduk dengan dosa, ya. Hatinya tidak dicampur aduk dengan kekejian. Hatinya tidak dicampur aduk dengan sifat hasud. Hatinya tidak dicampur aduk dengan sifat cemburu dengan nikmat orang lain. Itulah yang disebut mahmumul qalbi. Jadi jamaah sekalian di sini, ketika orang itu hatinya lapang, ya, hatinya bersih, maka hati yang bersih itu ibarat wadah minuman, ibarat ceret. Ketika isinya itu adalah air, maka yang muncul ke mulutnya juga air. Ketika isinya adalah racun, maka yang muncul ke mulutnya adalah racun. Makanya Nabi tadi mengatakan, orang yang paling utama, orang yang paling afdol itu adalah orang yang jujur lisannya dan juga jujur hatinya. Orang yang jujur hatinya pasti jujur lisannya. Orang yang jujur lisannya pasti hatinya juga jujur. Seperti itulah yang tidak bisa dipisahkan. Jadi oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat surga yang ada di dunia ini adalah bagaimana kita bisa mengusahakan di dalam diri kita dengan cara merawat kelapangan dada kita, supaya kita tidak iri dengan nikmat orang lain, tidak cemburu dengan nikmat orang lain, dan kita meluruskan paradigma berpikir kita bahwa semua apa yang ada di dunia ini, rezeki telah dibagi-bagi, nikmat telah disebar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pernah salah alamat. Semuanya sesuai dengan alamatnya. Kita meminta ataupun tidak meminta, alamatnya akan tepat, alamatnya akan sampai. Itulah rezekinya Allah. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus iri, dengki, hasud, cemburu dengan nikmat orang lain? Kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus kecurangan, kasus-kasus kezaliman, itu karena ada sifat iri terhadap orang lain, sifat cemburu terhadap nikmat orang lain. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita senantiasa jaga hati kita ini, jangan sampai terisi dengan belenggu-belenggu iri hati, jangan sampai terisi dengan racun-racun sifat hasud, karena itu akan memotong-motong agama kita, karena itu akan membakar seluruh kebaikan-kebaikan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة